Sudah berapa lama, Bang? Taski itu tanggal 27 Agustus nanti, tahun ini itu 20 tahun genap. Serius 20 Iya, tahun? ada 20 tahun. Buka puasa, cuman minum tuh. Minum, makan kue, sholat, udah harus standby nyanyi. Yang lain makan gitu nyanyi. Gitu. Jadi kadang ada hal-hal unik yang terjadi itu, nasi hilang pernah. Biasa marah, istri marah itu bukan karena dia benci sama kita, karena dia sayang. Lebih ke marah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Bang Edo. Ya. Nah, Edo Taski. Edo Taski. Edo Taski. Tapi sebenarnya namanya Edo Pradana Prasita ya, Iya, Bang ya. nama asli Ah, Edo cuman Pradana Prasita. Edo Taski ini Udah melekat dah. udah melekat kan? Hilang nama asli dah. Iya. Ngomong-ngomong Taski itu adalah komunitas Abang ya, Taski Iya. Akapela ya. Ya, sebuah grup nasyid sebenarnya dulunya. Iya. Oh iya, ngomong gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah baik, walaupun cuaca agak basah sedikit tadi. Datang ke sini penuh perjuangan. Wow, Masya Allah. Tapi alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, jadi Bang Edo ini atau lebih kerapnya dikenal itu sebagai Edo Taski. Iya. Karena memang beliau tuh sudah lama juga ya. Nanti kita kulik-kulik lagi untuk komunitas Taski Akapela. Iya. Itu sebuah grup memang Grup akapela musik ya, Bang. grup musik akapela. Nah, untuk Bang Edonya ini itu adalah vokalisnya. Vokalis. Tapi satu aja masih vokalisnya ya. Vokalis sih kalau di Taski itu kita biasa giliran. Giliran kan karena kan enggak ada yang istirahat nih kan. Iya. Saya vokalis, saya backing vokal pun tetap gak nyanyiin gitu. Iya, Nah, iya, tapi iya. kadang ada beberapa lagu, apalagi kalau kita ngisi wedding itu kan cukup lama ya, Iya. sampai puluhan lagu yang kita nyanyikan, kadang kita giliran. Tapi untuk leadnya gitu, yang dominan atau banyak lagu yang untuk vokalnya itu saya gitu. Oke, Gitu sih. wow. Akapela ya. Jadi akapela ini sebenarnya itu adalah sebuah grup seperti grup band mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, Iya, Bang grup ya. band tanpa alat musik. Nah, grup band tanpa alat musik. Jadi ada beatboxnya. Ada beatbox, ada bass, ada Iya. harmoni dari backing vokalnya. Iya, gitu tapi sih. itu semuanya dari suara ya. suara tanpa semua. alat Ha, musik. ha. Wow. Menarik. Nah, ngomongin Taski Akapela. Nah, ini kan nama grupnya kan kayak Iya. gitu. Sudah berapa lama, Bang? Taski itu tanggal 27 Agustus nanti, tahun ini itu 20 tahun genap. Serius 20 Iya, tahun? ada 20 tahun. Udah lama sekali, 2004 kita berdiri. Wow. Oh iya? Iya, 2004. Itu personalnya masih sama? Personel yang tersisa dari awal itu sisa 2. Sisa 2? Sisa 2. Abang sama? Sama Torik bass. Toh, Yang oke, ngebass. oke. Ha. Wow. Sisanya tuh udah ya kata Berganti orang, ya. Ganti regenerasi lah. Iya. Wow, 20 tahun, Iya, Masya 20 Allah. Lama juga ya. Tapi 20 tahun karir itu abang umur berapa ya? Soalnya ini kayaknya kelihatan masih muda banget gitu. 2004 itu saya kelas 1 SMA. Ternyata mulainya memang dari sekolah Dari ya? sekolah, dari Rohis, awalnya gitu. dari Rohis. Jadi kan di SMA 3 itu, SMA 3 sebut akhirnya kan. Nah, Ya. dari SMA 3 itu kan ada kerohanian Islam, Iya. Rohis. Nah, beberapa kegiatan di tahun kami itu ada nasyid, ada buletin dakwah, nah ada seni-seni lain kayak perkumpulan yang lain gitu. Selain kita liko, selain kita kadang diskusi-diskusi tentang Islam gitu kan, tapi ada sisi lain, bisa ada main futsal juga kadangnya gitu. Dan Taski itu adalah grup nasyid bentukan Rohis di tahun kami gitu. Dari eskul berarti dong? Iya, dari ekskulnya Rohis, tapi Rohis ini punya nasyid gitu. Wow. Terus berkembang sampai Sampai independen. sekarang ya, sampai independen. Sampai independen. Ya, Wow. gitu ceritanya. Tapi dari SMA itu memang cuman hanya tampil di sekolah aja atau udah mulai ke lomba-lomba? Udah lomba-lomba. Dari SMA udah Dari mulai SMA. lomba-lomba. Jadi Taski itu adalah salah satu penyumbang piala terbanyak di SMA Negeri 3 Pontianak. Oh iya? Iya, dari 2004 sampai 2006 itu ada sekitar hampir 30 Wow. piala kita. Wow. Selama 3 tahun itu. Berarti memang termasuk terkenalnya juga lewat dari lomba awalnya Iya, ya, ada perintisnya lomba. ya. Kebetulan kita juga kadang ngisi-ngisi acara-acara partai juga pernah gitu kan. Lalu acara-acara inilah kantor-kantor gitu Semua atau lah ya. sekolah-sekolah. Ya, pokoknya
di zaman kita masih sempat bagi waktu sekolah dengan nampil ini, hajar aja gitu. Iya 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 Gitu. iya. Wow, ini menarik sih Bang karena apa ya? Dari benar-benar sekolah kan, bukan Iya, dari sekolah. biasanya kan orang dirikan suatu grup band, entah mau grup band apapun ya, itu kan memang udah yuk gitu, kita yuk bikin barengan gitu. Tapi ternyata dari wadahnya sekolah itu Iya, tadi, dari sekolah. berarti yang dari awal lima orang ya? Bukan Dulu salah ya? Taski itu macam nak main bola, 10 orang. Oh ya? Ramai. Jadi di tahun ini mungkin cerita balik-balik dari belakang ya. Jadi dulu Taski pertama kali tampil itu 10 orang. 10 Jadi 10 orang itu adalah 10 anggota Rohis yang laki-laki, Ikhwan. Oke. Nah, jadi semua personel mau dia pandai nyanyi, mau enggak tuh Taski lah dia kayak gitu. Iya, iya, awalnya. iya. Tapi kan karena memang ya seleksi alam lah kata orang Iya. gitu kan. Tampil pertama hilang 2 gitu mundur kan, mungkin merasa saya ini tak bisa nyanyi ngapain di sini gitu Iya. kan. Nah, akhirnya keluar lagi sisa lah waktu itu sekitar 5 orang sisanya dari 10 itu. Nah, mereka cari personel baru. Nah, saya waktu itu belum ada. Di 10 itu saya belum masuk gitu. Iya. Nah, tapi siapa lagi yang mau masuk Taski ini kan sisa 5 tuh sisa setengah. Akhirnya saya kebetulan teman sebangku saya tuh yang rekomendasikan kok mau dah masuk Taski ini kan untuk di Rohis gitu. Iya, Kebetulan iya, saya iya. dulu tuh bukan Rohis schoolnya. iya, iya, Nah, saya iya. tuh di teater sama di bridge. Bridge main kartu itu Iya, loh. iya, gitu iya, kan. iya. Akhirnya bolehlah masuk ini masuk nasyid kan. Iya. Soalnya saya jadi berenam kayak gitu. Nah, itulah personel yang lomba-lomba di awal. Oke. Gitu 6 orang itu. 6 Sisanya orang tuh gitu ya. cuman latihan-latihan gitu aja. Oh, Mm-mm. berarti sampai lulus SMA memutuskan untuk tetap berlanjut Ya, itu gimana, jadi kan Bang? kita di SMA ini kan luar biasa, hasilnya itu kan luar biasa nih. Iya. Alhamdulillah setiap lomba tuh pasti menang. Nggak tahu ngapa, padahal suara kami ini biasa-biasa ya sebenarnya. Doa orang tua Iya, mungkin dan kan. seluruh guru kan Nah, mungkin. tapi guru kayaknya malah lebih sering marahkan kami lah. Karena sering ini dispensasi. Udah mau ujian nasional pun masih lomba gitu. Allah. Udah kelas 3 kan. Kalian ini tak ada pengganti ke kata apa kayak regenerasi ke? Iya, iya, Tak ada, Bu. Kita nih sayang, Bu, kalau lomba tuh pasti menang, Bu. Awas ya balik tak bawa piala ya. Itu motivasi bagi kita. Balik besok kita letakkan piala di depan meja guru gitu. Iya. Oh, ini Bu hasil kami, Bu. Alhamdulillah kemarin Ibu izinkan kami untuk tampil. Ini hasilnya kayak gitu. Jadi semangat itu tuh tetap ada. Nah, akhirnya kita buat komitmen. Iya. Gimana kalau kita bertujuh waktu itu. Jadi Iya. dalam perjalanannya masuk lagi satu karena akapela. Awalnya kan kami enggak akapela, pakai alat musik. Oh, awalnya Ya, kayak rebana. Pakai rebana, bongo, oke. harmoni, Iya, iya, marakas. Tapi karena kami tidak punya alat itu, jadi kami putuskan akapela. Jadi Iya. memutuskan akapela itu bukan karena mau akapela, tidak punya alat. Jadi Karena awalnya kan fasilitas sekolah iya, kan. jadi enggak juga. Jadi kita tuh setiap lomba itu minjam, nyewa dengan tim-tim nasid senior. Nah, jadi kadang tuh misal lomba di Siantan nih, dari SMA 3 pergi lo ke Paris 2 tuh ngambil alatnya. Iya, iya, Bawa iya, lah iya. yang sebesar-besar ada Kongo lewat tol kan, 2 tol lewat. Nah, aduh repot nih kata budak kan, belum kita namanya jajan nih pas-pasan gitu kan. Iya, iya. Jadi untuk nyewa alat apa semuanya berat kayaknya. Adalah kita putuskan pakai grup yang ini tuh yang enggak pakai alat musik tuh kita belajar sendiri tuh. Belajar sendiri. Lah berarti otodidak dong semuanya. Otodidak. Berarti yang kayak yang bisa beatbox dan lain sebagainya Belajar macam sendiri, itu belajar sendiri. Dulu kan belum ada YouTube ya. 2004 itu belum ada. Lah, Jadi belajarnya pakai kaset tape recorder itu. Jadi kita beli misalnya di toko-toko musik itu kan. Iya. Lagu senada, lagu gradasi, kita dengar sama-sama tuh diputar. Oh begini caranya. Nah, coba ini putar lagi. Nama kaset itu kan gulung. Iya, 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 iya. Putar lagi. Iya, itu kan berarti tahun 2007 ya, setelah 2004 sampai 2006. Jadi kami itu pakai alat musik itu cuman bertahan 1 tahun lah. Oh, satu Sampai tahun aja. 1 tahun aja dari 2005-an itu udah mulai akapela. Oh, kirain mulai akapelanya itu setelah lulus, Bang. Kirain kayak gitu. Udah, jadi 2005 itu kita lomba itu udah sering pakai akapela karena udah nggak mampu untuk ngangkut alat. Iya, iya, iya. Apalagi iya. belinya kan kayak gitu. Jadi dari sekolah pun belum mensupport itu. Jadi kita kemana-mana latihannya di Paris 2 tempat abang senior gitu. Wow, effort juga ya ternyata nah. ya. Meskipun di eskul sekolah tapi tidak ada dukungan pada saat itu. Memang itu salah satu jadi penambah uang jajan kita kan. Ketika Iya. menang ada hadiahnya, pialanya.
ada duitnya juga. Nah itu yang menjadi motivasi kawan-kawan juga untuk nambah uang jajan, untuk bayar sekolah dan lain sebagainya kayak gitu akhirnya gitu. Nah makanya 2006 tadi nyambung ke cerita tadi, kita komitmen gimana kalau kita bertujuh ini kuliah, kalaupun ada yang mau kuliah di Pontianak supaya grup ini tetap jalan kayak gitu. Nah akhirnya betul komitmen semua, kuliah di sini semuanya, kita tetap tampil tuh sampailah 2007 2008 ada lomba di TV lokal itu kan, lokal itu makin lagi ini, tapi ada beberapa personel yang keluar karena terlalu fokus dengan kuliahnya gitu kan, susah nih baginya gitu, nggak apa-apa gitu. Kita keluar tapi kan silaturahmi tetap jalan gitu sih. Wow, keren-keren. Dari sekolah sampai sekarang ya. Bukan independen awalnya sendiri ya. Dari sekolah awalnya iseng-iseng. Wah, keren banget ini cerita awal terbentuknya Taski Akapela ya. Tapi nama Taski itu dari mana? Jadi kita dulu awal-awal tuh ada pembina. Nah, namanya Bang Adek Maulana. Jadi dulu ada grup nasyid senior kayak Al Asraf, Abil. Nah, mereka ini kan personelnya ada 6-7 orang. Nah, mereka ini mencar. Jadi yang abang ini ke SMA 1, abang ini ke SMA 2, mereka cari bibit gitu loh. Nah, yang kena SMA 3 itu Bang Ade. Bang Ade Maulana itu. Jadi beliau juga otodidak. Jadi kita latihannya sama-sama. Beliau cuman kasih arahan, misalnya coba buatkan lagu ini. Nah, caranya begini, dasarnya aja tuh. Nah, teman-teman yang ngembangkan kayak gitu. Nah, jadi kita diskusikan namanya. Nama apa nih yang bagus untuk tim ini, tim Rohis SMA 3 tahun kami, karena kan sebelumnya kan ada tuh, kami tuh udah generasi ketiga kalau nggak salah. Oh, sebelumnya udah ada abang kelas tuh Elki, atasnya tuh ihwah.com kalau nggak salah saya namanya. Jadi kami tuh udah generasi ketiga di SMA 3. Berarti beda angkatan, beda nama grup ya? Iya, beda nama grup. Jadi entah kenapa waktu itu kawan-kawan itu ngasih nama tuh Ar-Rashi, Singgasana Allah. Ketinggian nih kata, ini kan beban untuk mau nama ini kan, ini nama ini berat benar gitu. Coba cari-cari yang agak simpel, yang gampang disebut, gampang ini. Nah, Taski itu kalau nggak salah saya artinya suci. Ya, Taski itu dari Bang Ade, coba pakai nama Taski. Bagus enggak? Ya udahlah, akhirnya melekatlah tim nasyid Taski awalnya. Taski Akapela itu mulai 2000 berapa ya kalau pakai 2012. Baru namanya Taski Akapela. Oh, meskipun dari mungkin 2005 itu sudah mulai akapela ya. Tapi namanya tim nasyid Taski kalau kita nyebutnya gitu. Masih ada tim nasyidnya lah. Wah, gitu. Berarti memang bentuknya memang sama-sama ya. Iya, Dan ternyata juga riset juga ya, istilahnya awalnya sudah ada nama ini, kemudian dirubah juga jadinya. Gitu. Wow, keren banget Taski Akapela. Tapi abang sendiri memang keluarga memang seni banget, sehingga punya suara yang alhamdulillah dikasih ya. Mama saya memang penyanyi ya, sering-sering nyanyi. Kalau bapak sih kan orang teater kan, orang teater, seniman juga. Berarti memang dua-duanya seni ya. Iya. Saya di suara lah kayak gitu, dinyanyi. Gitu. Berarti kalau untuk mungkin saudara mungkin sama juga. Adik-adik sama-sama tertarik di dunia seni? Banyak ya, rata-rata sih seniman semua kan. Yang nomor 2 kan anak teater. Nomor 3 juga sempat buat band-band dia lah, band-band indie gitu kan. Nomor 5 baca puisi malahan kemarin sama bapak gitu kan. Kayak gitu. Tapi setiap dalam pertunjukan nih Bang, itu persiapannya kadang berapa lama? Kalau dulu ya, jadi memang Taski ini agak, kata orang Melayu itu agak bingal. Jadi latihan ini malas gitu kan. Tapi bandel ya. Nih menang pula kalau lomba tuh gitu. Jadi memang kami tuh lebih berfokus kepada posisi masing-masing. Jadi misalnya saya vokal. Nah, saya fokus tuh untuk cari teknik improvisasinya gimana, terus ngapalin liriknya gitu kan. Nah, yang bikin vokal latihan gimana harmonisasi suara 1-2-nya gimana. Nah, tadi itu aransemennya gimana. Nah, bass fokusnya bass, beatbox fokus beatbox gitu loh. Nah, jadi kita tuh kadang kalau ndak latihan pun udah bisa langsung tampil gitu loh. Nah, jadi apalagi sekarang kan kami mungkin latihan terakhir tahun bila ya. Udah 5-6 tahun yang lalu kali yang benar-benar prefer latihan ya. Jadi benar-benar latihan. Kecuali kayak kemarin rekaman gitu kan. Nah, itu latihan tuh paling 2-3 kali aja rekaman kayak gitu. Latihannya langsung record gitu. Karena kawan-kawan tuh mau dimotivasi kayak gitu. Karena kalau terlalu kita menyempurnakan lagu itu banyak habis waktu kan. Kalau dulu sekolah ketemu sama-sama. Sekarang ini kan
udah punya kesibukan masing-masing, udah nggak sempat untuk kumpul tuh, nggak sempat. Jadi sekarang kok ketemu, misalnya ngisi acara di sini, ya ketemunya di situ, habis itu bubar. Nggak ada acara-acara ngopi ke atau latihan di mana, itu nggak ada. Jadi kita tampil tanggal sekian, ya udah datang, nyanyi, bubar. Gitu. Berarti memang kalau udah di akhir-akhir ini udah jarang lagi untuk Udah latihan, jarang sekali. preparean banget gitu udah ya. jarang sekali. Karena memang mungkin udah terbiasa kali ya Iya, sebelumnya. jadi udah kata orang tuh udah sehati. Udah Jadi sehati, udah chemistry-nya. chemistry-nya udah dapet luar banget ya. biasa sih. Saya salut lah nengok kawan-kawan gitu kan, chemistry-nya itu udah sangat kuat. Iya. Kadang saya kan sering ngerjain kawan-kawan tuh nampil di sini. Lagu apa di Bang? Tenang ya, saya bilang. Udah di panggung saya baru kasih tahu. Nah, gitu. Wow. Kadang tuh kami tuh lucu-lucuannya kayak gitu. Jadi kayak melatih mental kawan-kawan, apalagi ada yang kita bawa junior nih. Iya. Paling bebar tuh. Kita bawa lagu apa nih Bang? Tenang-tenang ya, saya bilang, nanti atas panggung saya kasih tahu. Jadi dia enggak sempat latihan. Jadi kadang kan ya baiklah, kita akan menampilkan lagu pertama dengan judul ini. Nah, baru udah tahu tuh akan lagu apa gitu. Jadi saya tuh enggak kasih tahu. Lah, abang sebagai lead nggak ada briefing. Kadang tuh saya gituin kawan-kawan. Nah, itu bentuk chemistry yang sangat baik gitu. Oh, itu chemistry sangat baik, tapi sebenarnya Iya. kita perlu briefing juga, Bang. Jadi anehnya, Allah, terus saya sih kejar mak lagi ini rupanya. Gitu sih paling. Wow, ini seru banget sih. Ternyata juga di akhir-akhir ini sering kayak gitu ya. Malah sering apa ya? Jadi kira-kira apa nih? Jadi misteri juga kan? Jadi itu kejutannya bukan hanya sama penonton, sama personel sendiri. Wow. Nanti kemarin di SMA 3 terakhir kan, ulang tahun Iya. SMA 3 minggu lalu, buat lagu apa nih Bang? Ya tenang-tenang ya, saya bilang. Nanti pandai ya saya kasih tahu. Siap-siap ya. Iya. Lagu ini ya Bang, ya nanti tunggu aja. Gitu. Tapi menurut abang kenapa akapela begitu unik dan menarik? Mungkin untuk saat ini ya, ini saya bisa mengklaim bahwa Taski sisa satu-satunya yang tersisa nih. Grup akapela yang tersisa di Kalimantan Barat itu Taski. Oh iya, dan Iya. bertahan sampai selama Iya, ini. dan bertahan sampai saat ini. Dulu kalau lomba tuh ramai sekali. Sampai 20-an tim, 30-an tim. Nah, faktor Covid juga waktu itu kan acara udah mulai jarang. Jadi junior-junior yang baru mau muncul nggak punya panggung nih. Capek-capek latihan nampil nggak ada. Ya akhirnya mereka bosan lah, jenuh kan. Iya. Ibaratnya latihan terus tapi nampilnya nggak ada. Gimana nih mau mengekspresikan hasil latihan? Kayak Iya, gitu. betul juga sih. Akhirnya kita ngangkat lagi, kita coba lagi. Taski kan juga vakum kan waktu Covid kan nggak ada acara, batal semua kan. Jadwal Lah kami iya, soalnya nggak boleh cancel kumpul semua. kan kita. Cancel semua. Akhirnya kami buat video dari masing-masing rumah itu kan. Iya. Cuman sempat 2 lagu waktu itu buat nyanyi dari rumah masing-masing, kita satu kan. Gitu. Iya. Itu ya paling kegiatan tuh. Nah itu pengaruhnya di situ, dan juga beberapa grup nasyid yang angkatan-angkatan kami yang masih bertahan sampai saat ini itu mereka udah meninggalkan akapela, udah pakai full band. Dia pakai full band, jadi mereka tuh udah nampilnya udah musik religi ya, kayak inilah Maher Zain dan sebagainya gitu. Udah pakai alat musik. Nah kami nih masih bertahan, yang akapela tuh hanya kami yang full akapela. Jadi kadang kita ngisi acara nikahan kan orang mikir, mampu gak? Sampai dari jam 1 sampai jam 6 akapela tuh mampu, dia bilang. Karena udah terbiasa. Gitu. Iya, karena kan asal muasalnya semuanya dari suara kan, Bang. Iya, dari suara harus benar-benar fit. Karena kalau vokalis aja deh, vokalis aja kan dia sampai banyak tuh kan, sampai ada 4 sampai 3 orang. Lain memang kalau memang orang main keyboardnya atau lain segala macam itu kan ya energinya ada di situ-situ kan gitu. Tapi kalau misalnya kapela ini kan benar-benar suaranya juga. Terus gimana nih bisa tersambung sama segrupnya gitu kan? Karena kan dia memang berkesinambung kan Bang? Iya, harus. Nah Jadi- itu. Jadi memang itulah udah terbiasa. Jadi pokoknya kalau ada acara nikahan, kami itu udah harus jaga stamina. Jangan sampai demam, jangan sampai batuk, jangan sampai pilek. Karena kalau ada satu aja yang pilek atau yang batuk, Iya. itu mengganggu. Mengganggu Gitu ya. kan. Nah, saya juga sempat kemarin nampil suara hilang. Akan demam, ya? suara hilang. Itu live lagi. Live, jadi ke backup sama kawan-kawan. Jadi saya backing vokal, kawan-kawan yang nyanyi gantian. Jadi full saya backing vokal, enggak jadi vokal waktu itu. Wow. Jadi ya saling ngisi kan, makanya Iya. kita harus rolling. Iya. Jadi ketika satu orang enggak bisa, ada kendala apa gitu kan, atau ada musibah atau kecelakaan atau apa gitu kan. Nah, ini siap nampung nih karena kan jadwal udah enggak bisa di cancel. Iya.
orang udah bayar, ibarat udah panjar lah, udah DP dari 3 bulan sebelumnya misalnya, tiba-tiba hari H satu porsinya nggak bisa. Ini gimana caranya nih nutup lubang ini satu ini? Jadi memang harus ada kerja sama tim ya Bang Iya, pasti. Tapi selama 20 tahun perjalanan Abang dan teman-teman membersamai Taski Akapela, nah itu gimana? Itu kan mereka semuanya dari suara kan? Nah itu gimana tuh Abang menjaga kesehatan vokalnya? Gimana menjaga kesehatannya Bang? Ya itu tadi kita misalnya ada jadwal kayak sekarang ini kan lagi zaman-zaman mini soccer ya. Mini soccer kan main berhujan. Tengok-tengok lo nih, kita tanggal sekian mau nampil nih. Nah, kadang-kadang kawan-kawan yang ada kerja mungkin, bolehlah kita jaga stamina. Kalau saya itu kan salah satu cara itu jangan begadang. Salah satunya jangan begadang. Jadi kalau jam 9, jam 10 itu udah tidur. Nah, kalau besoknya ada perform, udah harus tidur awal. Itu ngaruh juga di suara kita ya? Ngaruh sekali. Kalau kita tidur pagi itu kan suara barau tuh. Berat kan sore kan? Berat ya. Karena saya sempat sekitar 2 kali lah kena tuh. Nampil pagi jam 8 jam 9 pagi, saya tidurnya habis subuh. Main game. Main game waktu itu udah lama sih, itu 2009 kayaknya tuh. Iya. Main game laptop itu kan, main PES. Jadi gitu nyanyi suara nih sini nih berkumpul gitu kayak dah tuh berkumpul. Itu berat sekali, bisa nyanyi tapi tuh rasa kayak tajam sekali di sini. Iya, nggak luwes ya istilahnya. Tekan di sini gitu. Sakit jadinya, bahaya malahan kan. Bisa luka di sini. Iya. Tapi mau enggak mau kan. Begitu itu jerak saya. Tapi kalau untuk mungkin herbal, pengobatan ataupun gimana nih, minum apa supaya staminanya terjaga itu ada nggak Bang? Untuk khusus di suara ya. Kalau saya di setiap nikahan itu ada 2. Ini ya sih asupan. Satu tuh nggak boleh nyebut merek nggak sini deh. Merek itu air yang bersoda itu, yang bening, nggak ada warnanya itu. Iya. Nah itu biasa botol segini lah itu kan. Sama permen yang kotak, yang lembaran gitu loh. Biasanya ada di minimarket tuh. Jadi depan tuh permen yang kotak yang kotak bisa kecil diambil itu lembaran. kan? Ya, yang lembaran itu itu dari harga 4.000 dulu kami konsumsi itu, sekarang udah belasan ribu. Iya, sekecil ini kan. Jadi naik sekali harga ini. Bang, tapi itu kan apa ya? Itu kan cuma cemilan instan dan minuman instan doang, tapi itu berpengaruh itu. Lumayan. Jadi kalau misalnya kita mau nyanyi, saya lekatin tuh di langit-langit. Di langit-langit, gitu 2 lembar. Tarik napas itu mulai plong gitu. Gitu. Jadi 3 lagu saya pakai itu, 4 lagu sama minum bersoda tadi. Bersoda itu membersihkan tenggorokan sih. Nggak tahu ya, untuk dari segi medis saya nggak merekomendasikan ya. Karena saya bukan orang medis itu. Tapi memang untuk saya berpengaruh. Jadi gas itu untuk teman-teman sama, beli botol besar minum sama-sama gitu. Oh ya? Nah, karena kan memang akapela ini kan istilahnya juga house music, musik bikin house. Iya betul. Jadi memang kita harus sedia air mineral. Nah, kalau saya itu air bersoda itu sama permen lembaran itu. Wah, saya kira mungkin herbal, tak minum apa, jahe misalnya. Kalau jahe itu dulu saya sekoteng. Sekoteng ya. Itu pun sebenarnya kalau sekoteng tuh saya setelah nampil. Jadi dulu saya punya mamang sekoteng langganan di jalan mau pulang ke rumah. Jadi datang sana, "Bang, siapkan saya ramuan biasa habis manggung." Oh, siap. Jadi dia yang ngeracik tapi sih itu jadinya ini ya, Bang, menghilang penat ya. Jadi untuk melepaskan engsel tubuh kita yang telah lelah mungkin. Harian nyanyi, berjam-jam nyanyi itu sekoteng itu, air sekoteng itu. Tapi untuk persiapan manggung pada dasarnya juga nggak ada. Paling badan ya harus fit. Itu aja sih. Iya. Oh, saya kira mungkin Abang dan teman-teman tuh ada minum jamu atau apa biasanya mungkin kan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Malah minumnya instan itu ya? Gitu jatuh paling. Jadi kalau karena kan kadar gulanya juga lumayan kan untuk minumannya itu. Jadi enggak terlalu sering, jadi sebotol tuh enggak habis, cuman sedikit lah. Kayak untuk melegakan aja ya. Melegakan, tapi sisanya ya air putih. Air putih. Nah, kebetulan kita mau Ramadan kan. Ya, insyaallah mungkin dipublish Ramadan mungkin. Ya. Nah, ini Abang akapela apakah juga di Ramadan itu gimana? Memang
jadwal kami paling full tuh Ramadan. Oh memang Ramadan ya? Tapi Ngisi-ngisi ngabuburit. Iya, ngabuburit, buka puasa bersama lah. Iya, kan, sahur kan. mungkin. Sahur belum pernah sih. Oh jarang ya, berarti memang ngabuburitnya itu ya? Sebelum buka puasa sama setelah. Pas orang makan berat itu, jadi kita tuh buka puasa, cuman minum tuh, minum makan kue, sholat, udah harus standby nyanyi. Yang lain makan kita nyanyi. Gitu. Jadi kadang ada hal-hal unik yang terjadi itu nasi hilang pernah. Jadi itu salah satu pengalaman yang lucu ya. Jadi kami tuh nampil buka puasa bersama di Rumah Melayu. Saya ingat Rumah Melayu adalah kami ini cuman buka air minum kan. Iya. Minum makan kue langsung sholat tuh duluan kan. Kuenya pun nggak bisa banyak tuh pasti. Ya, nggak boleh ini kan kenyang-kenyang benar. Iya. Akhirnya ketika nyanyi disiapin tuh nasi kotak sama panitia. Ada 5 di belakang kami gitu kan. Iya. Bang ini nasi kotak, sip-sip lagi nyanyi kan. Ini nyanyi puas-puas nyanyi udah mau selesai, begitu ngadap hilang nasinya. Loh nasi kita kemana gitu kan. Nah ternyata panitia tuh kekurangan nasi untuk tamu, jadi nasi kami diambil. Ya Allah, saya bilang udahlah kita ini belum makan gitu. Udah kan. lapar Udah ya lapar nyanyi nah. Ya Allah, sebenarnya akhirnya belikan nasi bungkus. Ada juga pengalaman kayak gitu ya serunya ya. Beberapa kali hilang nasi itu 2-3 kali lah, nggak cuma sekali gitu. Iya. Maaf bang ya kita tuh untuk tamu kurang gitu. Jadi nasi abang nih kita kasihkan ke tamu, nanti abang pandai lah kami belikan nasi bungkus gitu. Jadi ya lucu-lucu lah, kehabisan makan gitu kan, nggak pakai prasmanan kan. Itu ini sisa nasi ya Allah tamu nih. Kadang makanya kalau kita nyanyi itu ada intermezzo lah kan. Nah, selamat berbuka puasa, selamat menikmati hidangan yang telah disediakan, jangan lupa sisakan 5 porsi untuk kami. Saya tuh kami ngomong gitu. Biar gak kejadian berulang ya bang ya. Kayak gitu sih. Tapi kalau udah abang singgung-singgung gitu masih ada nggak kehilangan atau kehabisan mungkin mereka anggap itu gurau kan, padahal itu curhat. Iya. Itu jaga-jaga, tapi ya untuk inilah untuk menghibur orang. Iya sekalian menghibur sebenarnya. Jadi jatuhnya ya udah hiburan aja gitu. Meskipun sebenarnya itu curahan hati juga. Iya curahan hati, antisipasi kan. Tolonglah sisakan. Tolonglah sisakan gitu. Kami juga lapar gitu loh. Itulah. Wah ini pengalaman unik banget kan selama selama manggung dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk tampil di TV kan juga pernah ya abang ya. Itu saya pribadi kalau TV lokal ini cerita pribadi ya. Jadi TV lokal memang sebelum saya benar-benar kenal sama Bang Edo Taski ini secara personal pribadi kita, saya juga sering loh bang nontonin abang tuh di TV lokal. Nggak usah kita sebelah, mungkin kita tahu mungkin ya TV lokalnya apa gitu. Itu sering banget. Tapi tuh berulang terus tuh. Kayak gak ada rekaman baru ya bang ya? Itulah kayaknya dipakai rekaman sekali dipakai bertahun-tahun. Berkali-kali gitu kan. Hemat budget mungkin kan. Iya. Tapi di situ ini mukanya masih fresh semua. Iya, itu masih personil lama tuh. Gak tahu tahun ini kok diputar lagi, ya Allah itu udah lama sekali. Iya, udah lama banget kan. Maksudnya kalau yang sekarang kan tentunya kita terus berimprovisasi kan bang setiap tahun. Udah sekarang kan udah personil baru juga. Iya. Jadi orang-orangnya udah harus di recycle. Videonya udah harus di take down tuh seharusnya. Iya, seharusnya rekaman ulang juga gitu. Ayolah. Seminggu lagi nih. Besok lagi udah mau. Tapi ini diputar ya di bulan puasa ya. Iya, itu diputarnya di bulan puasa. Kita nggak tahu nih bulan puasa ngebuburit nanti ada nggak nih? Kita liatin aja berarti. Siap. Wah, menarik. Nah, ngomong-ngomong kita Ramadan, udah sejauh mana nih persiapan Ramadan abang? Ya, yang penting kita sehat lah ya. Kita diberikan kesehatan, umur panjang, semoga kita ketemu. Yang mudah-mudahan ini ditayangkan gitu kan. Kita bisa masih nontonnya gitu kan. Nah, di suasana Ramadan nantinya. Yang mudah-mudahan kawan-kawan juga nanti kalau diberikan ya kesempatan untuk nampil-nampil di mana-mana, insya Allah Taski siap kayak gitu. Karena kalau kawan-kawan itu kan yang kerja itu sore pasti udah pulang gitu. Nah kalau sekarang ini kan paling ada yang boleh jam 4, jam 5 ada yang izin. Jadi memang persiapan kami untuk Taski sendiri jadwal sih kosong ya. Jadwal, masih belum ada yang masuk nih sebenarnya Ramadan. Malah pasca Ramadan nih udah banyak wedding-weddingan itu kan. Wedding udah siap, udah sampai bulan Mei itu udah ada jadwal kita. Nah, tapi untuk Ramadan sampai saat ini sih belum ada. Belum ada. Biasanya tuh mereka tuh manggil seminggu setelah sih kalau acara Ramadan itu. Kami dulu kalau ngisi Ramadan sebelum Covid ya, Covid tuh Taski tuh paling jarang buka di rumah.
Jadi istri-istri di rumah tuh ya buka sendiri lah. Paling kalau misalnya acaranya open, kita bisa ajak mereka gitu. Tapi kalau acara-acara privat kayak kantor-kantor gitu kan, jadi memang paling kami buka di rumah tuh seminggu pertama lah, sampai malam Lebaran tuh ngisi acara setiap hari. Iya. Oh iya, biasanya ngisinya berarti setelah 1 minggu bulan Nah, puasa. biasanya setelah minggu bulan puasa itu kan kantor-kantor baru buat tuh perencanaan buka puasa bersama dari pemerintah, dari swasta kayak gitu. Wow, berarti ini ya istrinya jarang ya. Kalau untuk bukber ya, bukber. istri anak apa ya. Wow. Karena begitulah ya kan, karena ini memang isi komunitas. Tapi abang untuk kesehariannya selain Tazkiyah Akapela? Saya kebetulan saat ini udah 2 tahun kembali ke rumah karena dulu kan sebelum COVID memang saya usaha di rumah. Setelah COVID saya sempat kerja di sebuah perusahaan ekspedisi cukup 2 tahun, kontrak habis, saya putuskan untuk tidak diperpanjang untuk kerja kantoran, kembali lagi ke rumah. Jadi di rumah itu selain desain grafis saya juga ada usaha sablon di rumah itu kan. Nah ya inilah ngisi-ngisi waktu di rumah itu kan juga apa ya, memang saya ini kan orangnya bukan orang yang bisa kerja di balik meja gitu loh, yang dari pagi sampai sore, pergi pagi pulang sore itu jenuh kita. Gitu orang-orang luar, orang lapangan, kadang kawan-kawan ngajak ngopi gitu kan, aduh di kantor nggak bisa keluar. Itu yang akhirnya membuat saya kerja di rumah, tapi insyaallah alhamdulillah untuk rezekinya masih bisa lah untuk rumah tangga dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang fokusnya sekarang abang main ke desain grafis. Ternyata saya kira memang udah dari awal juga kan. Ternyata memang abang ternyata juga pernah jadi karyawan juga ternyata. Setelah COVID itu 2 tahun. Ini udah 2 tahun saya resign. Balik lagi. Kemudian memutuskan akhirnya buka usaha desain grafis, nyablon, banyak juga ya. Ngomong baju yang dipakai ini berarti hasil dari desain dan juga ini ya. Ini itu hasil kerjasama dari kita, dari Hotama, dan ini komunitas saya lain lagi nih, ini CoFootbola, bukan Tazki. Tapi CoFootbola ini terbentuk juga karena Tazki. Oh ya? Ya, jadi Tazki itu kan ya tadi nyanyi. Selain itu kita juga kadang main futsal sama-sama, main bulu tangkis sama-sama, main bola. Nah, kebetulan COVID tidak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, akhirnya gimana nih tara ada kegiatan apa-apa. Nah, Footbola ini kan artinya futsal, bulu tangkis, sepak bola. Oh, itu singkatan dari 3 itu. 3 cabang olahraga itu. Gitu. Futsal, bulu tangkis, dan sepak bola. Nah, karena kami tidak bisa main dulu namanya Tazki FC. Karena personil Tazki yang main. Gitu. Bawa kawan nih, sepupunya, keponakannya, adik-adik, abang-abang, ayo kita main futsal, main bola sama-sama. Nah, akhirnya karena COVID tidak ada buat, kita buatlah komunitas untuk main PES Mobile. Nah, game online itu kan, karena tak ada game yang offline, kita main yang online ya. Nah, iseng-iseng, besar. Akhirnya sekarang alhamdulillah CoFootbola menjadi salah satu klan terbesar se-Kalimantan Barat untuk e-football. Kayak gitu. Banyak sekali udah prestasi, setiap lomba pasti menang juga. Jadi tadi tuh dari Tazki berubah ke sini, jadi saya tuh bersinergi. Jadi komunitas-komunitas yang saya pegang saat ini sumbernya rata-rata dari Tazki yang berkembang kemana-mana kayak gitu. Wow, berarti CoFootbola ini memang selain dari e-sport itu tadi yang bola ya, sama juga ada 3 cabang olahraga yang benar-benar olahraga, fisik olahraga ya. Gitu. Wow. Jadi dulu itu sampai kita buat Big Family of Tazki itu kan, Big Family of Tazki itu kumpulan dari personel, junior, mantan personel, abang-abang senior yang kadang kita dulu yang latih-latih kita kumpul jadi satu, kita buat sebuah divisi gitu. Jadi ada divisi olahraganya, ada divisi ini, divisi itu. Jadi saya tuh melihat bahwa kawan-kawan bakatnya bukan hanya di nyanyi. Bahwa mereka juga jago main futsal nih, pandai main bola, bulu tangkis dan sebagainya. Yuk coba kita buat kegiatan lain yang membuat kita tidak jenuh itu. Ngumpul nyanyi kan jenuh juga. Malah jadi suatu hal yang besar ya Bang. Jadi hal yang besar. Nah, Tazki FC itulah dulu awal mulanya futsal. Itu berkembang jadi karena ramai nih, Bang, ramai benar kita nih, coba kita main lapangan besar gitu kan, main sepak bola. Cukup orangnya, ngajak sparring dari jurnalis, tim-tim lain kayak gitu kan. Nah, akhirnya berkembang. COVID. Nah, kawan-kawan tuh mikir kayaknya kita nggak usah pakai nama Tazki lah nih, karena Tazki ini kan udah identik dengan grup akapela kita gitu. Coba kita cari nama lain gitu kan di cabang olahraga ini nih, divisi ini. Dapatlah
footbola tadi, footbola taski awalnya. Oh, awalnya masih ada taskinya. Buang lah taski ini kan, kan. Iya. Udahlah, apalah ya. Udahlah, Covid ya saya bilang. Jadi Covid football, udahlah footbola ujungnya. Covid itu Covid. Oh, karena terbentuknya pada saat Covid. Pada saat Covid. Gitu. Tapi sekarang bisa tuh dibikin induknya bang. Ya. Taski Group gitu. Taski Group ya. Iya kan? Sekarang banyak nih perusahaan-perusahaan yang itu Group misalnya. Iya. Ini bikin berarti Taski Group. Itu nanti ada isi-isinya tuh. Jadi ini sekarang bisa dikatakan ya berdiri sendiri. Karena dulu kalau kita buat baju misalkan masa pakai kas taski yang nggak main ini kan rugi lah, dia capek-capek nyanyi bajunya untuk yang main bola gitu. Iya. Jadi gitu sih, adalah kita pisah lah, manajemennya kita pisah. Manajemennya dipisah ya. Gitu. Tapi ngurusnya tetap anak-anak taski. Iya, wow, keren. Berarti memang pendirinya juga orang-orang taski. Orang taski semua. Makanya kadang kalau kita main sekarang mini soccer kan, nggak pernah main bola lagi kan. Mini soccer tuh ya personel taski itu. Yang turun dengan kawan-kawan yang lain yang sekarang udah berkembang. Wow, menarik. Ternyata banyak juga ya dari Taski Acapella sampai punya anak-anaknya lagi tuh banyak rupanya. 20 tahun loh ini. Iya, itulah 20 tahun kan. Perusahaan 20 tahun itu udah gimana? Iya, betul. Jadi wajar aja sih. Nih kebetulan bajunya sponsor dari Kora juga. Jadi alhamdulillah Hotama mensupport kita karena waktu itu dari bos Hajon sendiri sering ngobrol kan kita kan. Bro, kalau misalnya ada komunitas atau ada apa ya perkumpulan perumahan anak muda yang butuh support gitu kan. Nah, kalau kami bisa support, nah kita support lah. Nah, waktu itu kami juara 2 nasional. Nah, jadi masih tarik-tarikan tuh sampai pekan terakhir tuh waktu itu di PES itu kan, sampai dia poinnya sama beda selisih gol. Nah, jadi runner up gitu kan. Nah, untuk apresiasi kawan-kawan yang main di situ selama berbulan-bulan, ya kita buatkan jersey untuk mereka gitu. Wow. Jadilah jersey ini. Jersey dan desainnya pun juga dari Edografi ya. Ini ada Edografi tapi independen abang sendiri kan. Itulah untuk branding saya sendiri. Itu branding sendiri, tapi selainnya itu udah barengan itu Taski semua sudah ya. Oh, tapi kalau misalnya Mutia bahas soal kehidupan pribadi ya bang, abang sibuk kan, desain gitu kan, ngurusin tim juga untuk kerjaan desainnya, terus komunitasnya juga udah banyak nih yang istilahnya ya bukan komunitas suka-suka kan, ini komunitas yang memang berkembang dan jadi wadah yang lumayan besar juga dari Footbola, Taski Acapella dan lain sebagainya. Nah, di tengah kesibukan abang itu gimana nih abang menyeimbangkan belajar Quran abang dengan kehidupan abang yang sibuk? Gimana? Kita yang penting kan sholat nggak tinggal gitu kan. Setiap azan kita harus sholat dulu supaya kegiatan-kegiatan ini nggak melupakan, karena kadang nih masih jam 12 gitu kan, udah jam 2 gitu. Jadi masih kita sempat-sempatkan lah untuk ini, apalagi di bulan Ramadan nanti kan. Nah gitu, makanya saya pun di rumah. Kenapa sekarang balik lagi di rumah ya supaya tadi bisa jamaah sama anak istri gitu. Karena apalagi anak kan lagi dalam masa pertumbuhan nih, baru 1 tahun setengah kan lagi menangkap semua apa yang kita kerjakan gitu. Nah, mungkin kayak di rumah juga di kamar tuh saya tempel huruf hijaiyah untuk dia belajar. Kadang apa ya, walaupun ini belum pandai ngomong gitu kan, tapi kita ajarkan dari sekarang. Ini apa dan ngikut baba gitu. Tapi walaupun banyak nganturnya kan anak-anak gitu kan. Tapi memang itulah salah satu cara saya untuk mengenalkan dia ke Quran gitu. Ya siapa sih yang enggak pengen punya anak hafiz gitu kan. Iya betul. Karena memang yang paling benar setidaknya Al-Fatihah ya Bang, itu diajarin sama kedua orang tua ya. Karena kan Al-Fatihah kita baca di setiap sholat kan terus gitu. Wow, tapi sebelum punya anak itu kan abang sibuk juga kan, maksudnya belajar untuk diri sendiri, belajar sama istri gitu. Kemudian sekarang udah ada anak, fokusnya ya harus juga ngajarin anak belajar Quran ya. Wow, keren. Karena untuk anak abang itu sendiri tadi umurnya 1 tahun setengah sekarang. 1 tahun setengah ya. Ini untuk Mutia kan ada dengar juga nih. Tapi ini kalau memang boleh dibahas mungkin ya. Untuk abang kan menikah juga udah cukup lama kan, dan baru diberikan momongan juga. Nah itu boleh diceritain nggak bang, gimana ceritanya? Mungkin kesabaran abang dalam menghadapi ujian ini gitu. Intinya kita udah banyak ikhtiar gitu kan, banyak ikhtiar, dan dia hadir saat ini itu menjadi satu anugerah bagi kami, dan mudah-mudahan ini menjadi amanah lah gitu kan. Ibaratnya dikasihkan ke saya amanah ini yang udah cukup sabar kita menunggu. Ya intinya bagi
kawan-kawan semuanya pasti ada jalan. Allah tetap memberikan sesuatu sesuai dengan ya udah kesanggupan kita waktu kita. Mungkin dulu saya mungkin belum sanggup atau sanggup sih mungkin pikir kita gitu kan. Tapi karena memang belum dikasih amanah itu, nah sekarang udah dikasih nih amanah ya tinggal kita lah untuk ngejaganya gimana kayak gitu sih. Tapi gimana abang melewati kesabaran, karena tentunya istri juga pasti juga menunggu, abang pun juga pasti menunggu kan. Nah itu gimana sih abang ngelewatin kesabaran itu? Kita bawa asik ya sih sebenarnya. Kita bawa asik ya anggap omongan orang itu motivasi bagi kita. Nah ini yang sulit bang, karena banyak omongan yang masuk kan. Karena itu yang sulit kan, omongan orang masuk terus. Kitanya ya siapa sih yang nggak pengen gitu. Betul. Tapi abang dan istri bisa melewati ujian ini. Iya. Itu saya sebenarnya termotivasi juga tentunya, karena abang dan istri bisa melewati proses-proses ini gitu. Karena tentunya pasti usaha dan ikhtiar sudah banyak dilakukan ya bang ya. Tapi memang berarti itu udah dikasihnya tuh setelah berapa tahun pernikahan bang? 10 lah. 10 ya? 10. Oh berarti total pernikahan sudah? 12 tahun, Masya Allah. Hampir, ya udah 12. Iya, berarti istri juga hampir 50% perjalanan Tazkiyah Kabela sudah menemani ya? Kita nikah 2012 ya, 2004. 2012 itu kan masa-masa Tazkiyah transisi itu. Masa-masa transisi ya. Karena dulu dari kan yang nasyid ke Akapela kan. Akapela itu kan mulainya 2012 itu acara waktu itu kita masukkan unsur beatbox yang lebih kental. Iya. Unsur beatbox yang lebih kental di situ, personel baru waktu itu beatboxnya personel baru. Nah, jadi dia perjalanan dia tuh di Tazkiyah Akapelanya kayak gitu. Dulu dia enggak nengok dia kita main gendang Iya. Dia main SMA. Wow, Masya Allah, luar biasa ya perjuangan pernikahannya ya. Tapi ada nggak bang mungkin pesan rumah tangga mungkin dari abang sendiri? Ini secara umum lah ya, saya pun bukan berarti punya rumah tangga yang paling baik atau terbaik, enggak. Tapi intinya memang di rumah tangga itu yang paling penting itu komunikasi. Jadi selain kita bahas tentang rumah tangga dan sebagainya, hal-hal receh pun biasanya kita bahas untuk mencairkan suasana kayak gitu kan. Kadang sekarang kan zamannya ini nih sosial media kan. Kadang ada dengar berita ini kita bahas ya ada udah nengok berita ini gitu kan. Nah itu sih paling yang kita jaga ya dari kawan-kawan mungkin yang nantinya mungkin mau menikah ya. Ini secara general yang saya rasakan gitu memang komunikasi. Kadang kita miskomunikasi di masalah ya kayak kita pulang larut malam lupa WA gitu, lupa ngasih kabar kan. Biasa marah, istri marah itu bukan karena dia benci sama kita, karena dia sayang. Lebih ke merajuk sih. Nah, merajuk kan. Udah ngasih kabar, HP mati misalnya, di paket habis lah, ini semuanya gitu kan. Karena gitu sih paling secara umumnya yang paling penting dijaga itu komunikasi. Iya, karena biar gimana pun kisah rumah tangga abang juga menarik kan istilahnya. Setiap rumah tangga kan ujiannya beda-beda, abang dan istri juga diuji beda-beda, tapi bisa melewati itu dengan sabar, itu Masya Allah banget. Kalau saya melihatnya juga luar biasa di tengah kesibukan abang juga. Jadi komunitas itulah yang mengisi keseharian kita gitu lah. Jadi kan cari hiburan lain nih, di Tazki, di Kofut Bola, di komunitas-komunitas lain. Nah, itu sih yang paling ngisi-ngisi waktu kita gitu. Iya. Wow, keren banget, sangat luar biasa kan, karena mungkin banyak nih bang di luar sana yang mungkin sama-sama menanti ya kan, menanti buah hati, siapa sih yang nggak pengen tentunya. Namun kan yang bikin berat tuh ya tadi lagi yang udah kita singgung bang, omongan orang kan. Nah, tapi abang tadi juga udah gimana tuh abang melewati omongan-omongan orang? Itulah saya bilang, saya ini kan orangnya gak terlalu baperan gitu kan. Biasa tapi istri, biasanya paling gimana bang abang menghadapinya? Paling udah lah, saya bilang kan, belum rezekinya mau gimana kan gitu. Sedangkan hal ini kan sebuah misteri gitu kan, gak bisa kita rencanakan. Iya betul. Kita cuma berusaha, gak bisa kita rencanakan datangnya dari mana, kapan, di mana. Misalnya kan, kita gak tahu nih barang ini, anugerah ini datangnya kapan gitu. Nah, jadi nggak bisa kita prediksi. Kalau kita bisa mau beli barang, bisa kita prediksi tahun depan saya mau beli mobil misalkan. Mau pakai uang haram bisa dicapai bahasanya gitu kan. Tapi kalau ini kan nggak bisa kita, kalau nggak dikasih ya nggak akan sampai gitu, nggak sampai ke kita gitu.
Jadi udahlah pikir saya kita ngisi waktu luang ya, saya fokus nyanyi misalnya ke Taski gitu kan, nah sharing-sharing sama kawan-kawan misalnya kayak dulu kan saya juga di komunitas bola kan, saya juga komunitas fans club gitu kan, saya ajak dia nonton bola sama-sama gitu. Iya, sampai dulunya marah kan, kamu turun malam-malam balik subuh misalnya tuh bola kan, coba ikut sekali-sekali ngenyang. Masya Allah. Jadi suka, jadi kecanduan ya bang ya. Nanti bola ikut lagi ya tuh dia. Jadi suka tuh kan. Kalau habis nonton bola itu kan subuh ya, flamboyan kan baru buka tuh. Jadi pulang nonton bola belanja. Iya. Belanja ya, iya. Memang kok perempuan kan suka belanja ya bang ya. Kalau belanja di flamboyan ini murah ya tuh deh kan. Tapi kan jam 1 malam baru buka. Jadi ya, jadi hal-hal kayak gitulah ngisi keseharian kita. Masya Allah. Gitu. Jadi memang mungkin Allah ya minta pacaran aja dulu gitu kan. Pacaran halal maksudnya. Pacaran hal dulu sampai main juga ya. Masya Allah luar biasa. Iya memang yang isi saya setengah hidup saya itu di Taski. Iya. Jadi itulah suka duka saya. Saya punya hal yang sukanya kita bagi sama-sama, dukanya kita bagi pecahkan sama-sama. Itu Taski itu udah kayak ya bisa dikatakan saudara ndak saudara. Masya Allah. Iya. Udah kayak saudara saya sendiri dah mereka. Terkadang tuh yang ngisi dalam kehidupan kita ya bang ya, memang setiap individu kan berbeda-beda kan. Ada yang memang dia overall itu keluarga, full benar-benar keluarga, entah itu saudara kandung, entah itu mungkin saudara sepupunya ya kan. Tapi memang ada beberapa yang kita tuh dihiasi dengan orang lain, mungkin nggak saudara sama kita. Betul. Namun dia punya punya perjuangan yang untuk kita, kemudian perhatiannya lebih. Nah, ya itu maksudnya. Perhatian lebih yang mungkin melebihi keluarga mungkin ya. Nah, itu biasanya ada seperti itu. Jadi tentunya kita juga nggak ini ya Bang ya, tetap ketika mungkin keluarga kita menjauh ya kan, kita jangan mungkin berputus asa karena mungkin perantara untuk memberikan kasih sayang dan sebagainya itu bisa dari orang lain. Betul, ya Bang ya. Betul sekali. Dan motivasi kita juga kan kadang tadi Taski ini kan udah bisa dikatakan kayak adik-adik saya kan. Jadi yang satu angkatan si Satorik nih. Oh iya kan banyak junior. Iya, yang di bawah itu kan 4 orang itu kan sekarang kan kita berenam. Iya. Kita berenam. Jadi 4 orang itu kan junior semua tuh. Yang umurnya jauh di bawah gitu kan. Iya. Tapi emang ya mereka tuh udah jadi kayak adik-adik saya juga. Iya. Gitu. Kadang kita ngumpul malam minggu, yuk ngumpul di rumah saya, ngumpul nih pasang-pasang semua nih. Karena kan udah nikah semua kan. Iya. Nikah semua jadi ngumpul di rumah. Minggu depan ke rumah siapa lagi giliran. Paling kalau mau ini ya malam minggu lah tuh daripada kita berkeliaran di luar gitu kan. Mending di rumah gitu masak sama-sama nih. Berarti kalau rumah ini istri ini yang masak gitu rumahnya atau keroyokan gitu. Wow, paling itu sih. Karena kan circle kan juga berpengaruh ya Bang ya. Circle berpengaruh. Betul. Tapi circle Abang ini kayaknya memang fokusnya ke Taski juga ya. Taski dan ke footbola saat ini. Ya, ke footbola. Tapi orang itu tak itu kan. Iya, sama aja ya orangnya ya. Orangnya. Wow, Masya Allah, menarik. Keren banget dari ini kita dari Taski Akapela, footbola, terus sampai singgung rumah tangga juga ya. Iya. Kok semua kita bahas. Iya, semua kita bahas karena menarik juga kan Bang. Karena kan biar memotivasi juga teman-teman yang kalau mungkin dia punya hobi suara yang bagus. Kemudian mereka juga suka e-sport misalnya. Terus juga yang punya kasus yang sama, ujian yang sama, tentunya kita tetap harus bersabar ya Bang dalam apapun yang Allah beri karena Allah kan pasti akan memberikan kita sesuatu hal yang besar di waktu yang tepat ya. Betul sekali. Itu yang harus kita percayai gitu. Dan tentunya ketika kita sudah berkomitmen untuk terus bersama, apalagi dalam komitmen pernikahan tentunya harus bisa bersabar dan bersama-sama dalam menjalani semuanya ya Bang. Iya, benar. Masya Allah, ini motivasi banget. Keren. Oke Bang, ini mungkin last question. Lebih ke closing statement aja sih ya mungkin ya. Kan ini teman-teman yang mungkin tertarik untuk di dunia vokalis atau mungkin tertarik nih sama akapela gitu. Meskipun kalau di luar mungkin masih ada ya Bang akapela yang lain gitu. Masih. Cuman kan kalau ke per lokal misalnya entah bagian Kalimantan Barat atau di sini mungkin jarang ya. Nah mungkin dia ikut remaja masjid tuh dan lain sebagainya yang tertarik nih buat vokalis. Nah mungkin Abang bisa berikan pesan dan juga tentunya boleh dong diselipin juga pesan kehidupan seperti itu. Kalau tentang akapela ya, jadi memang
nasyid ini kan awalnya hobi. Nah, hobi yang kita pelajari sama-sama dan alhamdulillah menjadi salah satu mata pencaharian. Gitu ya Taski. Nah, memang untuk kawan-kawan yang mungkin bergerak di bidang musik gitu kan, ya cari sesuatu yang unik, cari sesuatu yang di pasaran itu kita bisa kuasai. Nah, kenapa Taski itu bertahan di akapela? Karena pasarnya sempit untuk saat ini. Maksudnya sempit tuh ya nggak ada saingan bahasa yang lain kan. Memang sih kami sebenarnya berharap banyak sekali grup-grup nasyid yang ada nih. Nah, cuman ya karena masalah faktor waktu yang kami nggak bisa kayak abang-abang dulu yang nyebar ke sekolah-sekolah gitu kan. Jadi hanya berfokus di Taski, ya ngumpul aja untuk Taski aja jarang gitu kan. Mau bina pun kayaknya belum bisa, walaupun banyak sekali sekolah-sekolah yang nelpon saya biasanya kan, dari SMA mana, mau dari swasta, mau dari negeri itu minta latih. Bukannya kita nggak mau, tapi memang belum ada waktu yang pasti gitu kan. Kita pun nggak punya base camp. Kalau ada base camp mungkin enak kan, datang jam segini latihan untuk tim ini gitu kan. Nah, mungkin motivasinya bagi kawan-kawan terutama yang masih sekolah gitu kan. Ya sekarang medianya sudah banyak. YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, tinggal cari. Dulu Taski itu belajar pakai tape recorder, itu bisa. Nah, apalagi kawan-kawan sekarang yang medianya sudah sangat luas, mau cari apapun ada, belajar beatbox ada, bass ada, vokal apalagi gitu. Nah, itu yang bisa menjadi media kawan-kawan untuk belajar. Media kawan-kawan untuk belajar, manfaatkan sosial media itu sebaik mungkin ya, untuk hal-hal yang positif. Saya yakin kawan-kawan pasti bisa. Kalau kita udah punya dasarnya, udah punya bakatnya untuk nyanyi dan sebagainya, itu enggak susah. Tinggal membiasakan diri aja. Nah, apalagi kalau ini kan grup ya. Grup tinggal bentuk chemistry-nya gimana, perbaiki silaturahmi antara personil gitu kan. Selesaikan masalah sama-sama. Kalau ada masalah jangan dipendam, apalagi misalnya masalah antar dua personil. Itu kan kadang terjadi itu dalam tim yang akhirnya bubar atau akhirnya keluar, itu kadangnya dua personil ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu akhirnya salah satu ngalah tuh dua-duanya keluar. Kan biasanya ada tuh grup-grup kayak grup band kita tahu lah kan. Tapi wajar sih kan konflik-konflik gitu. Nah, bagaimana caranya itu kita redam. Nah, kebetulan di Taski itu saya paling tua. Jadi kadang kita lah nih yang menasehati, udahlah kayak gini pun bagus kita nyanyi lah. Nah, kan jadi itu tuh udah enggak terjadi lagi di Taski. Karena udah saling dewasa kan, udah punya rumah tangga masing-masing. Kalaupun ada masalah, mungkin masalah rumah tangga mereka masing-masing gitu kan, yang berpengaruh ke Taski misalnya. Tapi itu jarang sih. Tapi ada ininya sih sebenarnya, ada pamongnya sebenarnya. Itu yang bikin mereka yang awalnya mau konflik jadi udahlah dengerin kata Bang Udo aja lah gitu. Nah, itu sih kalau dari Taski seperti itu. Kalau dari rumah tangga mungkin yang tadi lah ya, saya bisa katakan komunikasi. Tapi kalau dari pekerjaan yang pasti tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, gitu kan? Semua bisa sebenarnya, asal kita mau ya. Tapi kalau kita dipasak dalam otak nih, saya tidak bisa, udah nggak akan bisa. Mindset berarti? Ya mindset pasti. Nah, tapi kalau kita bilang saya berusaha, bagaimana caranya ini bisa, itu pasti ada jalan. Ada pasti Allah kasih jalan. Pasti jalan. Nah, karena apa? Karena kita udah berniat untuk menyelesaikannya. Tapi kalau udah bisa nih, udah mentok di situ. Stagnan jadi nggak bisa ya. Itu apapun, mau rumah tangga, mau pekerjaan, mau personil, mau grup tadi, mau komunitas, kalau udah dibilang nggak bisa selesai ya nggak bakal bisa gitu. Itu sih yang menjadi motivasi saya dulu, karena kebetulan dulu juga saya sering ikut motivasi di MLM dulu kan. Jadi positifnya di MLM itu kan motivasinya. Ya positifnya aja yang diambil ya kan. Jadi memang dan salah satu yang membuat kami Taski itu punya public speaking bagus gitu kan, berani tampil di depan umum, itu kan ilmu-ilmu motivasi seperti itu kita ambil. Ya banyak sekarang motivasi di IG, di sosial media itu. Nah, itu kita serap, kita ambil yang baik, kita buang yang jeleknya, enggak usah kita ikutin. Nah, gitu sih. Masya Allah. Karena kalau kita balik lagi ya, kalau tadi ke Taski Akapela dulu ya, tentunya Taski Akapela ini kan juga berdakwah lewat musik itu tadi ya. Jadi tetap gimana profesi kita atau hobi kita, kan termasuk hobi ya ini ya. Hobi yang kita senangin tapi tuh bisa memberikan dampak yang positif untuk berdakwah melalui musik itu tadi ya. Musik yang dari suara tentunya. Tetap aja namanya musik ya Bang ya. Kemudian juga untuk penghidupan tentunya teman-teman harus tetap grow mindset sih tetap. Nah, gimana kalau kita tadi Abang bilang bahwa ketika kita
bilang kita bisa, maka insya Allah tuh pasti bisa. Pasti bisa. Gak ada kerjaan yang gak bisa diselesaikan ya Bang ya. Pasti tetap dikasih pasti jalan. ada jalannya. Mantap, Masya Allah Bang Edo, jazakallah khairan, terima kasih Sama-sama. banyak atas waktu dan sharing ilmunya, terima kasih sudah mau diundang. Ini kita banyak banget ngebahasnya, meskipun cuma secuil-secuil sebenarnya ya Bang ya. Pandai nanti editor yang ngatur. Iya, tapi kalau misalnya kita mau yang lebih detail tuh nanti ini nggak selesai di waktunya. Oh ini mau 3 jam 4 jam nih. Iya, mau nggak selesai nih, karena tentunya soal kehidupan dan lain sebagainya akan banyak panjang juga ya Bang ya tentunya. Baik, mungkin untuk teman-teman yang dengarkan ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak, dan apabila ada salah dan kata dalam tingkah laku kami mohon maaf, dan semoga isi dari podcast ini mampu memberikan pencerahan dan manfaat yang luas kepada teman-teman semuanya. Dan jazakumullah khairan sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.